warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inezalda Sonia Aziza dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Non-Formal dan Informal yang diampu oleh Bapak Nuril Huda MPD. Pada kali ini saya berada di Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu yang ada di Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana latar belakang lembaga ini, bagaimana kendala-kendala maupun tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini, dan bagaimana terkait manajemen pendidikan non-formal yang ada di lembaga ini. Mari kita ulas terkait Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu. Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu yang terletak di Desa Wadungasih, RT 8 RW 2 Buduran, Sidoarjo, berdiri pada tanggal 6 Februari 2019, yang didirikan oleh 6 mahasiswa yang terdiri dari 5 mahasiswa Universitas NU Sidoarjo dan 1 mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di dalam Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu ini terbagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama yakni kelas bermain, terdiri dari playgroup hingga TKB. Yang kedua kelas rendah yang terdiri dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SD. Yang ketiga terdiri dari kelas tinggi, yakni kelas 4 SD hingga kelas 6 SD. Yang terakhir kelas excellent yakni SMP, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu ini dimulai pada pukul 18.15 ba'da sholat maghrib hingga 19.30 yang dilanjutkan oleh sholat isya berjamaah. Di dalam Lembaga Bimbingan Sumber Ilmu ini juga mengadakan agenda have fun, di mana bermain sambil belajar. Di antaranya bernyanyi bersama, menghafalkan rukun iman, rukun Islam, dan membuat gerabah dari tanah liat. Manfaat adanya LBB ini adalah bentuk sebuah apresiasi peserta didik dalam semangat belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya, di mana mayoritas di lingkungan di daerah LBB tersebut orang tua mereka banyak pekerja semua, sehingga butuh perhatian lebih dalam belajarnya. Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu ini pertama didirikan dengan sistem berbasis sosial, hanya dengan kalian berjalan seikhlasnya. Lambat laun, para wali murid yang berinisiatif untuk mengadakan SPP setiap bulan dengan nilai 50.000 per bulan. Dan sampai saat ini ada kurang lebih 30 siswa yang masuk dalam LBB ini. Ya, sekarang saya sedang berada di Lembaga Bimbingan Sumber Ilmu. Tentunya sekarang di samping saya sudah ada nih salah satu pengelola dari Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu. Selamat malam Mbak Wilda. Nah, boleh dikenalkan secara singkat saja siapa sih Mbak Wilda itu gitu. Jadi biar kita semua itu lebih mengetahui terkait Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu ini. Baik. Saya Wilda Laluf Arifin, kebetulan saya sebagai koordinator LBB Sumber Ilmu, di mana saya yang mengkoordinatori semua teman-teman pengajar yang berada di LBB Sumber Ilmu, Mbak Ines. Gitu ya. Kalau boleh tahu Mbaknya ini mahasiswa atau tidak? Maksudnya Mbaknya ini dari lembaga mana atau sebagai apa gitu? Kebetulan saya di sini kuliah di Universitas NU Sidoarjo, dan kebetulan saya berada di jurusan pendidikan, makanya saya bergelut di dunia pendidikan sekarang. Jurusan saya PGSD, seperti itu, Mbak Ines. Baik, tentunya kali ini saya mau lebih membahas terkait kendala dan tantangan yang dihadapi terkait Lembaga Bimbingan Belajar Sumber Ilmu ini. Seperti itu. Bagaimana, Mbak? Baik Mbak Ines, seperti Mbak Ines ketahui sendiri bahwasanya pengajar yang ada di LBB Sumber Ilmu ini adalah notabene semuanya mahasiswa. Jadi kendalanya di situ. Kebanyakan teman-teman pengajar ini belum ada yang tetap. Jadi masih keluar masuk gitu. Karena memang
latar belakangnya berdirinya LBB Sumber Ilmu ini adalah mewadahi teman-teman mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Unusida untuk bisa mengimplementasikan ilmunya sebelum terjun ke instansi. Tapi kita nggak bisa menggenggam erat mereka karena memang kita masih masa-masa mahasiswa dan mencari ilmu di mana-mana. Jadi saya tidak bisa kamu harus di sini, nggak bisa. Jadi kalau mau datang ke sini silahkan. Tapi itu menjadi tantangan juga buat LBB Sumber Ilmu karena semakin berkurangnya pengajar juga akan mempengaruhi anak-anak untuk intens belajarnya, seperti itu kendalanya. Oh ya, Mbak, di sini itu sistem pembiayaannya itu seperti apa? Ataukah dapat bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Kalau bantuan dari pemerintah awalnya belum sih, Mbak. Pertama kita berdirinya LBB ini kita tuh sistemnya itu hanya kaleng berjalan seperti itu. Jadi memang kita itu niatnya sosial. Tapi seiring berjalannya waktu, para wali murid itu akhirnya berinisiatif untuk Mbak pakai SPP aja gitu. Karena mungkin beliau melihatnya pengajarnya memang dari jauh. Ada yang dari Porong, ada dari Wonoayu. Karena memang kita nggak menutup hanya dari daerah sini-sini aja, karena memang mahasiswa di Unusida juga dari berbagai macam desa gitu. Ya menarik sekali ya Mbak, maksudnya apalagi dalam kondisi yang seperti ini, di mana mahasiswa itu pasti kan butuh ya pemasukan kan. Nah ini adalah salah satu ya menurut saya sebagai apa ya, salah satu pemasukan untuk mahasiswa gitu ya Mbak. Baik Mbak, mungkin menurut Mbak ini apa sih kelebihan dari lembaga bimbingan sumber belajar ini? Jadi gini, di LBB Sumber Ilmu ini ada ciri khasnya Mbak Ines. Jadi kita membedakan dari lembaga-lembaga yang lain karena memang yang saya ketahui selama ini tidak ada lembaga bimbingan yang setelah mengajar itu ada sholat berjamaah gitu. Entah mungkin ada tapi saya nggak mengetahui, tapi itu yang menjadi ciri khas kami seperti itu. Jadi memang kita kuat di karakter, kuat di spiritualnya, seperti itu sih. Oh gitu ya Mbak. Baik, mungkin itu saja yang akan saya ulas terkait latar belakang dan profilnya. Nanti saya ulas di selanjutnya. Baik, terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa D03218024. Kampung Literasi menyimpan sejuta potensi dari dalam negeri, aman dan nyaman menjadi daya tarik tersendiri. Kali ini kami berada di salah satu kampung literasi yang ada di
kurang minatnya baca masyarakat, kurang tertariknya para generasi muda minat baca, kemudian aksesnya terlalu jauh, bahan bacaan terlalu jauh, maka kami dengan tim-tim kita dekatkan bahan bacaan itu terhadap masyarakat sehingga masyarakat minat baca. Pertama itu. Kemudian kita berkonsep pada lahan yang kosong. Kita berdayakan lahan kosong itu, kami tanami penghijauan, kami tanami lidah buaya sehingga kita berdayakan lingkungan itu, kita berdayakan masyarakat sehingga ada nilai tambahnya. Pertama, peran masyarakat adalah bagaimana menciptakan lingkungan bersih, menciptakan indah, bagaimana minat baca. Jadi itu peran masyarakat. Kita ajak masyarakat itu menanam kayu jati, bukan padi. Artinya apa? Memang perlu proses untuk mencapai sesuatu tujuan. Manfaatnya terhadap masyarakat. Pertama, kita ajarkan dia membaca buku tentang kemampuan membaca namunis, dan kita implementasikan untuk suatu kegiatan yang kita baca. Contoh salah satu, bagaimana nanam lidah buaya ada di buku, kemudian kita implementasikan ke masyarakat sehingga ada nilai tambahnya. Pendidikan adalah keluarga dulu. Keluarga, kita cintai lingkungan, kemudian berkembang. Pertama, masyarakat kita ajari untuk tidak kita bebani. Masyarakat kita beri kewajiban. Artinya apa? Kalau sudah kewajiban itu tentang perawatan, tentang penyiraman, ini kewajiban. Tapi kalau kita bebani, masyarakat akan tidak akan mendukung. Itu tantangan rintangan, dan kita sudah semboyan tantang rintangan itu ada. Kalau kita optimis, tantang rintangan itu tidak terasa. Madrasah Diniyah Al-Hamid Ploso Jombang merupakan madrasah diniyah yang didirikan pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 2 bulan April di Jombang, Jawa Timur. Status lembaga pendidikan non-formal ini di bawah naungan Yayasan Anak Saleh Ploso Jombang. Madrasah Diniyah Al-Hamid Ploso adalah termasuk madrasah diniyah yang cukup terkenal di daerah ini. Dikarenakan daerah Kecamatan Ploso hanya ada satu madrasah diniyah yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Awal memasuki lingkungan madrasah, santri dan santriwatinya dibiasakan untuk bersalaman kepada orang tua dan mencuci tangan sebelum memasuki kelas. Hal ini dilakukan karena saat ini sedang terjadi pandemi. Menjadikan santri dan santriwatinya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memiliki akhlak yang baik, dan mampu berguna bagi masyarakat saat mereka besar kelak adalah harapan yang ingin dicapai oleh lembaga Madrasah Diniyah Al-Hamid. Kegiatan rutin sebelum pembelajaran dimulai adalah berdoa bersama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini Madrasah Diniyah Al-Hamid memiliki 8 kelas atau kelompok yang dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing santrinya.
6 kelas Madin Al-Ula dan 2 Madin Pramadin. Madin Al-Ula dibagi menjadi 6 kelas berdasarkan tingkat kemampuan membaca Al-Quran pada setiap individunya. Hal ini dilakukan agar santri dan santriwati dapat mengikuti kelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan 2 kelas Pramadin diisi oleh santriwati dan santriwan yang masih pada tahap mengenal huruf hijaiyah. Madin Al-Hamid menggunakan sistem kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Agama, namun dikolaborasi dengan kebutuhan santrinya. Oleh karena itu, kreativitas kurikulum diterapkan di madrasah ini. Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang nyaman, Madin Al-Hamid menyediakan fasilitas yang cukup memadai, di antaranya gedung madrasah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas yang nyaman, dan musola sebagai salah satu tempat pembelajaran alternatif saat ini, karena santri yang sampai saat ini terus-menerus bertambah. Selain aktivitas belajar mengajar, Madin Al-Hamid juga mendukung kreativitas santrinya di bidang pengembangan diri. Madin Al-Hamid mendukung santrinya untuk mengasah skill dan kemampuannya, di antaranya ekstrakurikuler banjari, baiyah, dan ekstrakurikuler lainnya. Selain itu, Madin Al-Hamid juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk santriwati dan santriwannya, antara lain yakni ziarah kubur yang dilaksanakan pada setiap Jumat Legi, pengajian umum pada setiap tahun untuk memperingati wisuda per angkatannya. Sebelum video ini berakhir, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Haja Lilis Yatin selaku Kepala Madrasah Diniyah Al-Hamid Ploso karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi di Lembaga Al-Hamid Ploso. Demikian profil singkat mengenai profil Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Al-Hamid Ploso. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kami itu semangat berbaginya itu justru terilhami dari perjalanan air hujan sendiri gitu. Air hujan itu sangat ramah, maksudnya air hujan itu rahmat yang tidak pandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mansur, saya Ketua Yayasan Air Kita. Jadi Air Kita ini berdiri secara resmi itu tahun 2017 sebagai lembaga, sebagai yayasan. Sebelumnya Yayasan Air Kita ini seperti halnya komunitas-komunitas yang lain, tempat berkumpulnya teman-teman yang ingin mengekspresikan diri di sini. Ada beberapa teman yang memang basicnya di sastra misalnya, di teater misalnya, atau seni-seni yang lain itu kumpulnya di situ. Itu latar belakang awal berdirinya seperti itu. Terkait peran kami sebagai lembaga di masyarakat itu, kami memposisikan sebagai partner, sebagai teman itu untuk terutama di sosialisasi air hujan. Jadi selama ini masyarakat terutama di sekitar yayasan sini itu belum mandiri air bersih. Nah, peran kami itu untuk mengajak bareng-bareng untuk sadar bahwa di sekitar kita itu berlimpah air bersih, yaitu air hujan, dengan pengelolaan yang sangat sederhana. Dengan begitu kita akan mandiri air bersih.
Manajemen pengelolaan setiap program di air kita ini itu dikelola secara bersama-sama. Ya, pengurus inti tentu saja, kemudian melibatkan teman komunitas yang lain atau relawan yang lain yang ingin bergabung di air kita. Terutama program-program besar tahunan seperti sholawatan air hujan itu yang diadakan setiap tahun. Selama perjalanan air kita tentu saja tidak mulus, banyak sekali hambatan dan tantangan yang kami hadapi, terutama awal-awal berdirinya yayasan air kita itu banyak yang istilahnya itu gagal paham, bahkan nyinyir, bahkan ada yang nyinyir, apa sih yayasan kok aneh, yayasan air kita begitu, kok aneh mensosialisasikan air hujan. Aneh karena selama ini masyarakat itu belum paham betul bahwa air hujan itu rahmat, air hujan itu banyak manfaatnya, air hujan itu baik, bahkan air hujan itu suci gitu. Jadi mereka memandang asing dan tabu kami gitu. Loh, selama ini yang dikenal masyarakat, hujan itu bikin sakit, hujan itu bikin pusing, bikin demam, masuk angin dan sebagainya. Nah, justru kami menabrak mindset itu salah satu tantangan sendiri bagi kami. Tapi alhamdulillah pelan-pelan masyarakat mulai terbuka dan tentu saja dengan diimbangi praktek secara langsung, kami sosialisasikan bagaimana cara mengelola air hujan, memanen air hujan sampai siap dikonsumsi, itu baru mereka bisa merasakan manfaatnya sendiri. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Harapan kami untuk air kita selanjutnya, semoga air kita tetap istiqomah di jalan hujan gitu. Jalan hujan berarti di jalan rahmat, di jalan berbagi dengan sesama. Jadi kami itu semangat berbaginya itu justru terilhami dari perjalanan air hujan sendiri gitu. Air hujan itu sangat ramah, maksudnya air hujan itu rahmat yang tidak pandang bulu. Air hujan bisa turun di kota sini, di kota sana, dan tidak hanya menghujani orang-orang Islam toh, yang tidak hanya menghujani orang-orang mukmin saja, bahkan tidak hanya menghujani orang-orang saleh saja, kiai saja, santri saja, sebagainya, tapi hujan menghujani seluruh manusia di bumi ini. Itu semangat kami untuk berbagi di sini yang terwujud salah satunya air kita peduli. Dan kedepannya kami berharap akan banyak teman-teman di luar sana yang bareng-bareng mensosialisasikan budaya mandiri air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi, owner sekaligus pendiri dari SEC. Apa itu SEC? SEC adalah lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan bimbingan belajar dan kursus yang beralamat di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. SEC ini hadir di desa
memang kita hadirkan untuk sekedar niat awal adalah memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di desa, karena yang selama ini kita tahu di desa kami ini belajar anak-anak itu ke kota agak jauh, sehingga kami hadir untuk bisa mendampingi, membimbing dan membina anak-anak dalam kegiatan belajar, khususnya mata pelajaran IPA, matematika dan bahasa Inggris. Dalam hal bimbingan belajar khusus untuk penekanan kepada bimbingan bagaimana pengerjaan soal-soal. Dan juga kami SEC hadir khusus untuk bimbingan kursus. Kursus ini spesialisasinya adalah bahasa Inggris. Objek pelajar tentunya mulai dari SD, MI, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, bahkan dulu pernah ada bahkan umum untuk kelas-kelas private dan seterusnya. Tahun 2010 kurang lebih kami hadir diri informal ini, SEC ini, sehingga tujuan kami tidak ada lain kecuali betul-betul pendidikan, ya, meningkatkan mutu pendidikan dan membekali kepada anak-anak kita bagaimana cinta dengan belajar, bahwasanya belajar itu menyenangkan. Itu mutu kami di SEC. Kami mudah-mudahan punya peran untuk membekali anak-anak kita sebelum dan sesudah, sebelum masuk sini dan sesudahnya. Tentunya peran kami harapkan adalah memberikan bekal pendidikan lebih baik. Yang awalnya belum tahu mungkin menjadi tahu, menjadi lebih pintar, menjadi lebih bisa mengaplikasikan mata pelajaran yang ada. Dengan tentunya penekanannya kepada pengerjaan-pengerjaan soal untuk bimbingan belajar. Sedangkan untuk kursus tentunya adalah memberikan skill, ya, keterampilan dalam berbahasa Inggris. Tujuannya juga menampung yang tidak kalah penting. Di sini banyak teman-teman kami, ya, para lulusan-lulusan sarjana yang bisa diberdayakan, yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk kota tapi di desa. SEC hadir murni dari kami, kelola sendiri. Awalnya dulu kalau kita feedback atau kembali ke awalnya ini hanya kursus bahasa Inggris. Ada istri saya yang memang jurusan bahkan master dalam bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris, adik saya juga S2-nya bahasa Inggris. Saat itu istri saya ngajar dosen di salah satu kampus universitas di Mojokerto, tapi pulangnya selalu malam. Maka saya punya keinginan, okelah kita berdayakan sendiri di kampung kita, di desa kita, sehingga adalah yang namanya SEC Smart Education Center. Kita kelola sendiri, tetapi juga melibatkan teman-teman kami yang saya sebutkan tadi. Selama sekian tahun kami belum istilahnya itu pengajuan izin resmi secara formal ke pemerintah. Betul-betul ini murni pure dari kami, tapi tidak menutup kemungkinan memang itu harapan kami. Nanti kami kepingin berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pemerintah, ya, dinas pendidikan setempat. Mudah-mudahan bisa, dan biar kami juga semakin lama semakin baik membekali kami, membina kami. Tapi sementara ini pure murni kami belajar mandiri dulu, menyiapkan dulu. Kalau kami sudah siap, nanti akan kami melangkah lebih jauh. Bagi kami sebuah usaha pasti tidak akan punya variasi kalau tidak ada kendala. Jadi bagi kami kendala itu hal yang biasa. Yang kami rasakan akhir-akhir ini, apa itu? Ya pandemi COVID betul-betul lumayan mempengaruhi, tidak hanya lumayan. Kalau ngomong jumlah peserta didik ini turun banyak. Betul-betul pandemi ini mempengaruhi motivasi belajar. Dan juga kami harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Kendala tentunya kami akan tingkatkan terus itu dalam hal penguasaan metode-metode pembelajaran yang ada, tentunya bagaimana pendekatan lebih baik ke anak itu. Lakukan apa yang menurut kita bisa. Saya kira itu simpel saja, dari lakukan. Karena menurut saya banyak orang, mungkin anak muda, terlalu banyak berpikir tapi tidak bertindak. Sudah, kerjakan apa yang ada di kamu. Kalau menurut kamu baik, tentunya kerjakan. Tentunya atas arahan, tentunya atas ilmu yang kita punya. Jangan obah tapi ngawur. Saya yakin anak-anak muda sekarang lebih kreatif. Ini contoh kecil usaha pendidikan, usaha yang lain banyak. Ya. Demikian perkenalan dari kami, SEC Smart Education Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madrasah Diniyah Tuhfatul Mubtadiin merupakan lembaga non-formal di bawah naungan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah yang didirikan oleh Kiai Haji Yahdi Matlab. Berlokasi di Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Lembaga diniyah ini didirikan awal mulanya bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, yakni pada tahun 1917. Madrasah Diniyah Tuhfatul Mubtadiin memiliki peran sebagai wadah para santri dalam mendalami kitab kuning. Tujuannya yakni membuat santri bisa menulis dan membaca tulisan pegon sesuai amanat Kiai Haji Yahdi Matlab sebelum beliau wafat. Lembaga diniyah ini memberi manfaat kepada santri agar bisa mendalami pelajaran kitab kuning bersamaan dengan menuntut ilmu di pendidikan formal. Pada tahun 2015, Lembaga Diniyah Tuhfatul Mubtadiin ini berganti nama menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah Tuhfatul Mubtadiin karena mulai ada perjenjangan di dalamnya, yaitu mulai jenjang ula, wusta, dan ulya dengan lama belajar sekitar 3, 6, sampai 9 tahun. Meskipun terdapat 3 jenjang pendidikan di dalamnya, Lembaga Diniyah Tuhfatul Mubtadiin ini hanya memiliki 1 kepala madrasah, yaitu di bawah pimpinan Gus Nasir Siddiq. Visi dari Lembaga Diniyah Tuhfatul Mubtadiin ialah mencetak kader Islam yang berbasis ahli sunnah wal jamaah dan an-nahdiyah dengan misi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas serta mengintegrasikan ilmu salaf dan modern di dalamnya. Kegiatan belajar mengajar dilakukan setiap hari mulai hari Senin sampai Minggu kecuali hari Kamis malam, dengan terbagi menjadi 2 jam pelajaran dimulai jam pertama pukul 18.15 sampai 19.30 dengan diawali membaca nadom di kelas masing-masing. Dan jam kedua pukul 8 sampai 9 malam dengan mata pelajaran yang berbeda di setiap jamnya. Pelajarannya antara lain yaitu Nahwu Shorof, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Nabati Fikih, Takrib, Fathul Qorib, Aqidatul Awam, dan lainnya. Pembelajarannya hanya berfokus pada memaknai dan membaca kitab dengan jumlah santri keseluruhan sekitar 1.350 dan 57 tenaga pengajar. Setiap kelas berjumlah sekitar 50 orang. Dan di setiap jenjang yang ditempuh, santri akan mendapatkan ijazah setelah mereka melakukan ujian dan otomatis akan naik ke jenjang berikutnya. Kendala yang dihadapi oleh lembaga yaitu yang pertama, kurangnya jumlah lokal kelas sehingga siswa melebihi kuota. Kemudian kendala yang kedua adalah banyaknya materi yang harus disampaikan, namun waktu pembelajarannya terbatas. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membangkitkan semangat santri kembali ke lembaga ketika jam pelajaran kedua karena mereka terjeda istirahat. Dan kendala yang kedua adalah santri sering mengantuk saat kelas akibat jadwal kegiatan yang padat dari pagi. Sekian tadi video profil mengenai Lembaga Diniyah Takmiliyah Tuhfatul Mubtadiin yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah.